Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nuwasil fi syarh kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim Syekh Badruddin Ibn Jama'ah rahimahullah al-mutawaffa sanat 33 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, terakhir sudah masuk dalam yang pertama ya. Pada poin yang pertama terkait dengan keutamaan ilmu al-ulama. Nah, di mana sudah disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ilmu al-ulama. Baru Al-Quran ya. Sekarang dalil-dalil dari hadis. Kata al-musannif rahimahullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan buat dia faham dalam agama. Ya. Nah, al-fiqhu dalam istilah syariat adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, ma'rifatul abdi ma lahu wa ma alaihi. Al-fiqhu dalam istilah syariat adalah ma'rifatul abdi ma lahu wa ma alaihi. Ini seorang hamba mengetahui apa hak dia dan apa kewajiban dia. Ya. Apa hak dia dan apa kewajiban dia, baik kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para alim ulama, pada sesama manusia pada umumnya, kepada benda-benda mati, apa saja. Nah, maka al-fiqhu punya tiga makna. Makna secara bahasa, secara lughatan, ya. Al-fiqhu secara lughatan bermakna al-fahmu, ya, bermakna al-fahmu mutlaqan. Ya. Fikih secara bahasa bermakna pemahaman secara mutlak, yakni yang penting paham. Ya. Adapun secara istilah fikih, ya, yang disebut dalam ilmu-ilmu fikih, dalam buku-buku usul fikih. Fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, ya, bi adillatiha tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Fikih secara istilah adalah mengetahui al-ahkam asy-syar'iyyah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Al-amaliyah, yang sifatnya perbuatan, mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya perbuatan. Ya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, ya, bi adillatiha at-tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalil spesifiknya. Berdasarkan dalil-dalil apa? Dalil-dalil spesifiknya. Baik. Nah, ini definisi fikih secara istilah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya perbuatan berdasarkan dalil-dalil spesifiknya. Adapun secara istilah syariat, fikih adalah apa yang disebutkan tadi, ma'rifatul abdi ma lahu wa ma alaihi. Ma'rifatul abdi ma lahu wa ma alaihi. Ya, ma lahu wa ma alaihi. Seorang hamba, pengetahuan seorang hamba terhadap apa hak dan apa kewajiban dia. Inilah fikih. Makanya fikih dalam istilah syariat mencakup akidah, muamalah, adab, ya, kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada benda mati. Fikih dalam istilah syariat adalah semua perkara agama. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis ini, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Fikih yang dimaksud di sini adalah fikih dalam istilah syariat, bukan fikih dalam istilah dalam makna istilah, bukan. Maka siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, dia akan diberikan ilmu fikih dalam agama, yakni diberikan pemahaman
ya yang benar terhadap semua perkara agama ini. Semua perkara agama ini. Karena itulah ini hadis jelas menunjukkan keutamaan ilmu wal ulama, bahwa siapapun yang memiliki ilmu agama, sekali lagi perlu kita ingatkan kembali ijma yang dikutip oleh Ibnu Abdul Bar sebelumnya. Ibnu Abdul Bar mengatakan semua kata ilmu dalam Quran dan hadis yang diuji, maka yang dimaksud di situ ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu agama. Ini ijma para ulama. Baik, maka hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu wal ulama, karena siapa saja yang memiliki ilmu agama, maka berarti Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya. Ya, bayangkan ada seorang hamba, Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Caranya adalah diberikan pemahaman, pengetahuan terhadap agama Islam. Nah, karena itulah kata para ulama, siapa saja siapa saja ya, yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, nggak akan dikasih uang, nggak dikasih harta, tidak akan dikasih apa? Harta. Kalau Allah ingin kebaikan pada dirinya, ya tidak hanya akan dikasih kedudukan gitu, tidak dikasih kedudukan, nggak dikasih status sosial, nggak dikasih harta, ya. Tapi kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah akan berikan padanya ilmu agama, maka pasti dia akan menjadi baik. Pasti dia akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau Allah Ta'ala menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah Ta'ala menginginkan kebinasaan kepada seorang hamba, maka tidak akan dibuat dia miskin, tidak akan dibuat dia rendah di mata masyarakat, tapi Allah Ta'ala akan mencabut atau membuat dia bodoh dalam agamanya, maka pasti dia akan celaka dunia dan di akhirat. Maka ini keutamaan ilmu wal ulama disebutkan di sini dari hadis Muawiyah bin Sufyan, ma'ruf hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka diberikan pemahaman terhadap ilmu-ilmu Islam. Dan di sini kadar kebaikan yang diperoleh oleh seorang hamba berbanding lurus dengan pemahaman dia terhadap agama. Berbanding lurus dengan pemahaman dia terhadap agama. Semakin banyak ilmu agama dia miliki, semakin baik dia, dan semakin kurang ilmu agama yang dia miliki, kurang juga kebaikannya. Maka siapa yang ingin menambah kebaikan dalam hidupnya, maka dia menambah ilmu agamanya. Itu berbanding lurus. Ya, siapa yang menginginkan kebaikan, bertambahnya kebaikan pada dirinya, maka dia menambah ilmu agama pada dirinya. Ya. Tapi ingat, yang dimaksud dengan fikih di sini bukan sekedar pengetahuan yang telah berlalu, ya, pengetahuan, ya. Tapi pengetahuan ini melahirkan amalan. Karena sudah disebutkan sebelumnya dua jenis ilmu. Apa kemarin dua jenis ilmu? Adik? Pertemuan sebelumnya, malam. Dua jenis ilmu. Ya. Iya, al-ilmu billah dan ilmu bisyariatillah. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariat Allah. Ini baru nulis. Kemarin tidak nulis. Nah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah, ilmu tentang Allahnya, ma'rifatullah, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dua ilmu. Dan itu mencakup fikih. Fikih itu seorang mengenal Allah dan mengenal syariat Allah Ta'ala. Karena itulah di sini ketika mengenal Allah, orang dikatakan mengenal Allah kalau amalannya bagus. Ya, kalau dia mengamalkan nama-nama dan sifat Allah pada kehidupannya. Maka shadaqa Rasulullah SAW, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka pasti Allah akan berikan fikih, pemahaman yang benar terhadap dirinya, kepada dirinya, baik terkait dengan Allah maupun terkait dengan syariat Allah Ta'ala. Baik, ini hadis yang pertama. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ulama'u warathatul anbiya. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, pewaris para nabi. Para nabi itu
Beda dengan manusia biasa. Salah satu hukum yang berlaku untuk para nabi adalah hartanya tidak diwarisi. Nahnu ma'syaral anbiya la nurath. Kata Nabi SAW, kami itu para nabi semuanya, harta kami tidak diwariskan oleh anak-anak kami. Karena itulah ketika Fatimah radhiyallahu anha datang kepada siapa? Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kenapa orang-orang lain itu bisa mewarisi harta bapaknya? Saya tidak bisa mewarisi harta apa? Harta bapak saya ketika Nabi SAW wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun berargumen dengan hadis ini. Ya, dan ada dua orang sahabat lain yang bersaksi bahwa itu hadis dari Nabi SAW, pernah mendengar juga. Kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang ditanggung oleh Nabi SAW ketika masih hidup, maka saya yang menanggungnya setelah beliau meninggal. Ini kalau butuh apa-apa, tinggal ngomong. Ya, butuh apa-apa tinggal ngomong. Tidak perlu warisan, karena memang Nabi SAW harta beliau tidak diwarisi. Bersamaan dengan itu, para nabi mewariskan satu hal yang lebih berharga dibandingkan harta, yaitu apa? Al-ilmu. Ya, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, apa hadisnya? Iya, nahnu al-ulama'u warahatul anbiya, ya, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, ya. Kemudian disebutkan lam yuwarrithu dinar wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan mewariskan dirham, walakin warrathul ilm. Namun para nabi itu mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil warisan yang sangat besar, sangat banyak. Maka inilah warisan Nabi SAW yang sebenarnya. Inilah warisan Nabi SAW yang sebenarnya. Siapa yang ingin menjadi pewaris para nabi, mendapatkan kebaikan yang besar, maka dia mewariskan ilmunya. Qala al-musannif rahimahullah, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhra. Cukuplah ini menunjukkan, cukuplah derajat para ulama sebagai pewaris nabi, cukuplah ini menjadi kemuliaan dan kebanggaan bagi para ulama. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikra, dan cukuplah ini menunjukkan kemuliaan dan ketinggian. Az-dzikr bermakna al-ulu. Ya, bermakna tinggi. Bukan bermakna zikir di sini. Nah, jadi cukuplah derajat ulama itu sebagai kemuliaan dan kebanggaan, kehormatan dan ketinggian. Fa kama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, fala syarafa fawqa syarafi warith tilka rutbah. Maka sebagaimana tidak ada jenjang yang lebih tinggi di atas jenjang kenabian, maka demikian pula tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan kemuliaan para pewaris nabi. Ya. Sebagaimana tidak ada derajat, tidak ada status yang lebih tinggi dibandingkan nabi dan rasul, maka tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan kemuliaan para pewaris nabi dan rasul. Nah, maka ini, dan pewaris, namanya pewaris, akan dekat dengan apa? Akan dekat dengan siapa yang dia warisi. Maka siapa yang ingin dekat dengan Nabi SAW di surga yang tertinggi pada hari kiamat, maka dia ambil warisannya Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Ya, dia ambil warisannya Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Karena siapa yang paling banyak mendapatkan warisan, dia yang paling dekat dengan pemilik warisan tersebut, yaitu Nabi SAW. Baik. Sudah ya? Nah, jadi tidak ada, Nabi SAW meninggal punya banyak harta ketika beliau meninggal, tapi tidak ada yang diwariskan ya oleh kerabat, oleh anak-anak beliau, istri-istri beliau, tidak ada. Mereka semua sama dengan umat Islam mewarisi ilmu dari Nabi SAW. Dan ini menunjukkan keutamaan ulama, keutamaan para penuntut ilmu. Mereka belajar setiap hari, setiap malam untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Mereka berlomba, mereka kecintaan mereka kepada ilmu agama mengalahkan cinta mereka kepada harta. Ya. Karena itulah
ilmu tidak bisa dinilai dengan harta sebesar apapun. Ilmu tidak bisa dinilai dengan harta sebesar apapun. Ya, kalau seorang berpikir bahwa ilmu tersebut bisa dinilai dengan harta, setara dengan harta, maka ini adalah pemikiran ya dari orang-orang yang tidak paham tidak paham tentang ilmu agama. Dia mengira bahwa guru itu terbayarkan ilmu yang dia bayarkan dengan gaji dari sekolah misalnya, dengan uang SPP. Ya, dia mengira bahwa saya sudah bayar, saya sepenuhi kewajiban saya. Nggak bisa. Ya, bahkan ketika seorang itu menyerahkan hidupnya kepada orang yang mengajari padanya ilmu, dia tidak akan sanggup untuk menebusnya. Ya, dia tidak akan sanggup untuk menebusnya. Karena itulah sebagian menyebutkan bahwa guru itu lebih besar haknya kepada seorang dibandingkan orang tua. Ya, yakni yang betul-betul mengeluarkan dia dengan bantuan Allah dari kegelapan menuju kepada ilmu, kepada cahaya. Kenapa? Karena orang tua hanya menjadi sebab keluarnya dia dari kegelapan rahim menuju kepada terangnya dunia. Sementara para guru menjadi sebab dia keluar dari kegelapan kebodohan, kesyirikan, bid'ah menuju kepada cahaya al-Islam, tauhid dan as-sunnah. Maka hak ya dari sudut pandang ini hak guru lebih besar daripada orang tua. Bukan berarti secara mutlak ya, enggak, sama sekali tidak. Dari sudut pandang itu toh. Ya, wa illa tidak ada yang mengalahkan orang tua dibanding guru, tidak ada apa-apa yang dibandingkan orang tua. Ya. Lihat sampai sini. Nah, karena itulah Nabi SAW menjadikan kedurhakaan kepada orang tua di dosa nomor 2. Enggak disebutkan dosa durhaka kepada guru, walaupun itu juga pelanggaran. Itu juga pelanggaran, tapi tidak bisa kemudian dikatakan sama seperti durhaka kepada kedua orang tua. Nah, wallahu taala alam bisawab. Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun faqala fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Nah, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Siapa namanya Abu Umamah? Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada yang menyebutkan kepada beliau 2 orang laki-laki. Jadi beliau bersama sebagian sahabat, terus sahabat ini cerita ada 2 orang gitu. Satunya ahli ibadah, satunya orang berilmu. Satunya rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi tidak punya ilmu agama, yakni minim ilmu agamanya. Satunya mungkin kurang sholatnya, sholat sunnahnya di malam hari, kurang sholat lainnya, kurang sholat kurang puasanya, jelas ya, kurang puasanya, tapi dia orang berilmu. Mana lebih bagus? Kata Nabi SAW, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, ya, itu seperti keutamaan saya dibandingkan orang yang paling rendah status agamanya dibandingkan kalian. Nah, ini lihat, dan tentunya sabda Nabi SAW sejalan dengan ayat yang telah berlalu di awal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas berapa derajat? 700 derajat. Di mana setiap derajat jaraknya 100 tahun. Iya, jadi 70.000 tahun jaraknya antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, di sini Nabi SAW bersabda derajat keutamaan orang berilmu dibandingkan sekedar ahli ibadah itu seperti keutamaan saya dibandingkan yang paling rendah di antara kalian. Maka ini keutamaan yang sangat besar terkait dengan orang yang berilmu, orang yang menjadi alim ulama, dan siapa saja yang menapaki jalan untuk menjadi seorang yang berilmu, sedang menapaki jalan untuk menjadi orang yang berilmu. Baik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tsumma qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini hadis masyhur ya. Dalam riwayat Imam Muslim, man salaka tariqa
yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilm. Nah, ridaan li talibil ilm. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Wa fadlul alimi 'ala al 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dirhaman warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Nabi SAW bersabda, siapa yang menempuh suatu jalan untuk yaltamis, mencari ilmu, ya, mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Ya, perhatikan di sini kalimat siapa yang menempuh suatu jalan. Jalan di sini ada dua, jalan hissi dan jalan maknawi. Jalan secara hissi dan jalan secara maknawi. Lihat nggak hadisnya semua? Halaman berapa itu? Halaman 15. Jangan kebiasaan ini ya, antum nanti coba beli ini. Kalau ada yang punya pembatas buku gitu. Jadi jangan setiap mulai pelajaran dicari sampai mana pekan lalu. Ya, beli pembatas buku nanti. Ini salah seorang antum. Jadi setiap orang ada pembatas, setiap buku ada pembatasnya. Baik, ya nanti mau belajar sampai mana, tanya sama temannya, menunjukkan tidak diperhatikan pelajarannya sampai di mana. Nah, qala rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh suatu jalan, jalan di sini jalan hissi dan jalan maknawi, jalan betulan atau jalan apa? Maknawi. Jalan betulan ya, man salaka tariqan, jalan betulan, pergi ke majelis taklim, pergi ke masjid, pergi ke pesantren, belajar, rihlah, keluar dari kampungnya ke kampung yang lain untuk menuntut ilmu, itu apa? Salaka tariqan hissian, jalan benaran. Dan yang kedua ada jalan maknawi, menuntut ilmu, dia duduk di kamarnya dan ngapa-ngapain, tapi sambil baca, itu menempuh jalan maknawi namanya. Ya, jalan maknawi. Dia menghafal, murojaah, ya, mencatat, menyalin, memahami. Walaupun dia di dalam kamarnya, maka ini dianggap sebagai apa? Menempuh jalan juga. Jalan maknawi. Jalan secara maknawi. Nah. Baik. Siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu, iltamasa dari kata lamasa. Apa itu lamasa? Menyentuh. Iltimas itu konotasinya kayak sama seperti orang buta yang mencari-cari. Ya, karena dia kan melihat dengan sentuhan, kan begitu. Iltimas, mencari. Ya. Jadi dia meraba-raba mencari, mengumpulkan ilmu, apa yang hilang. Nah, dicari barang yang hilang, iltimas. Yaltamisu, dan kata iltimas juga di istilah para ulama adalah mencari ilmu, mengambil ilmu dari orang yang sederajat. Perintah kepada orang yang sederajat, iltimas. Nah, menunjukkan bahwa ilmu itu dicari di mana saja. Ya, dicari dari orang yang lebih tua usianya dibandingkan dia, mencari ilmu dari orang yang umurnya di bawah dia, yang seumuran dengan dia. Nah, ilmu itu dicari dari siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau dia punya ilmu, diambil ilmunya. Nah, siapa yang menempuh satu jalan, di mana dia mencari ilmu di dalamnya. Ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu agama. Apa pahalanya? Allah akan mempermudah jalannya masuk ke dalam surga. Allah mempermudah jalannya masuk ke dalam surga. Allah tidak bilang akan masuk surga ya, enggak. Karena tidak semua ulama itu masuk surga. Ya. Karena seorang masuk surga bukan berdasarkan ilmunya, tapi berdasarkan apa? Amalannya. Berdasarkan apa? Amalannya. Ya.
Nabi SAW tidak bilang siapa yang menuntut ilmu masuk surga. Enggak. Karena orang masuk surga bukan karena apa? Bukan dengan sebab ilmu, tapi dengan sebab apa? Amalan. Biar banyak ilmunya, kalau amalannya minim, tidak akan masuk surga. Atau minim kemungkinannya masuk surga. Biar ilmunya banyak. Kalau ada orang ilmunya sedikit tapi amalannya banyak, ini lebih berpeluang masuk surga. Jelas ya? Maka yang menjadikan orang masuk ke dalam surga setelah ridho Allah adalah amal soleh, bukan ilmu. Ilmu itu hanya pengantar menuju kepada amal. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak peluang dia bisa beramal. Contohnya kalau ada orang tahu misalnya sholat tasbih, dia bisa kerjakan dibandingkan orang yang tidak tahu ada yang namanya sholat tasbih. Berarti kan dia punya apa? Tambahan peluang untuk masuk surga, karena dia punya ilmunya. Tapi tetap yang menentukan adalah kamu kerjakan atau tidak, bukan sekedar kamu tahu atau tidak. Kan begitu. Makanya dalam Al-Quran ketika disebutkan tentang surga, apa dikatakan? Jazaa'an bima kanu apa? Ya'malun. Balasan atas ya'malun, amal kalian. Ya, enggak dikatakan jazaa'an bima kanu ya'lamun, balasan atas ilmu kalian, tidak. Karena surga itu bukan bukan balasan dari ilmu, tapi balasan dari amal. Ya. Surga itu bukan balasan dari ilmu, tapi balasan dari amal. Maka intinya amalan. Intinya adalah amalan. Karena itulah seorang penuntut ilmu, jangan dia zuhud terhadap amalan, mengandalkan ilmu. Karena bukan di situ patokannya. Kamu belajar itu sekedar anak tangga. Ya, menuju kepada amalan, itu yang jadi penentunya, amalnya. Ya. Seorang penuntut ilmu, karena dia punya ilmu, seharusnya dia lebih banyak amalannya dibandingkan orang yang tidak punya ilmu. Karena begini, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin ada amalan kita diterima oleh Allah. Enggak ada. Enggak ada seorang pun yang bisa menjamin sholat kita diterima oleh Allah, puasa kita, enggak ada. Semua kita berharap kepada Allah, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Nah, amal soleh itu terhadap surga itu ibarat anak panah. Kalau kita pergi berburu, semakin banyak anak panah ataupun senjata, misalnya kalau sekarang senjata ya, senapan, semakin banyak peluru kita bawa, kita tembakkan, semakin besar kemungkinan dapat. Iya. Masa misalnya berapa ratus peluru tidak kena satu gitu, kan secara kena lah biar satu. Saya. Nah, begini juga ibaratnya orang beramal. Surga itu kayak buruan. Surga itu buruan. Kita membawa pelurunya berupa apa? Amal soleh. Kita sholat yang wajib, yang sunnah, puasa yang wajib, puasa sunnah. Perbanyak peluru, amal soleh. Karena tidak akan semua peluru kita itu, amal soleh kita itu bisa mengenai surga. Tapi kita hanya butuh satu amal soleh untuk kena surga, dapat. Cukup satu saja yang kena. Tidak perlu semuanya. Makanya seorang muslim harus memperbanyak apa? Amal-amal soleh. Karena dia tidak tahu amal soleh mana yang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Dia tidak akan tahu. Jangan sampai bukan sholat wajibnya yang mengantarkan dia surga. Jangan sampai dia pernah kasih makan kucing, itu yang menjadi sebab dia masuk surga. Jangan sampai. Bisa jadi. Lihat perempuan pezina itu, pekerjaannya berzina tiap hari, masuk surga gara-gara apa? Gara-gara kasih minum anjing, kan begitu. Jadi kita tidak tahu amal soleh mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka jangan zuhud berbuat baik. Jangan bilang saya sudah sholat 5 waktu tiap hari, sudahlah. Iya. Sudah tidak perlu sholat sunnah misalnya. Saya sudah puasa, saya sudah ini, saya sudah menuntut ilmu, tidak usah yang lain. Enggak ada yang jaminan semua itu mengantarkan kamu ke surga. Makanya karena itulah semaksimal mungkin perbanyak amal soleh. Iya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan tersenyum. Siapa tahu itu yang memasukkan kamu ke dalam surga. Dari yang tahu. Semua ternyata puasamu pada hari kiamat, sholat, puasa semuanya ngambang semuanya. Ya, tidak sholatnya banyak kurangnya, ternyata tidak cukup memasukkan dalam surga. Tapi ada satu amalan yang ikhlas yang dilakukan, tersenyum kepada saudaranya, ternyata itu yang menjadi sebab. Kenapa? Karena amalan kalau kecil, walaupun kecil kalau ikhlas bernilai besar. Ya, bernilai apa? Besar. Sekecil apapun kalau dia ikhlas, maka Allah akan membesarkan pahalanya. Ya, maka seorang penuntut ilmu dia gunakan ilmunya untuk beramal sebanyak-banyaknya.
Banyaknya. Nah, ibarat pelurunya, dia memperbanyak pelurunya, semuanya menembak ke arah surga. Tidak perlu kena semuanya, satu saja yang kena sudah cukup. Jelas sampai sini? Nah, ini harus diperhatikan. Qala rahimahullahu ta'ala, masih membawakan hadis. Keutamaan kedua, jadi Allah akan mempermudah jalannya masuk dalam surga. Lihat, siapa yang menuntut ilmu akan dipermudah jalannya. Ini menunjukkan kepada kita jalan menuju surga susah, sebagaimana jalan menuntut ilmu juga susah. Muta'allim itu susah. Kalau mustami gampang. Mustami itu datang pengajian maghrib isya misalnya, datang tabligh akbar, datang pengajian, duduk tenang, mendengar, pulang. Itu namanya mustami. Tidak ada susahnya, dengar tok. Mereka ini mustami, bukan muta'allim, bukan penuntut ilmu. Ya, muta'allim itu kalau kita lihat wazannya, wazan tafa'ala dalam sharaf ya, wazannya tafa'ala, ta'allama yata'allamu muta'alliman. Ta'alluman muta'allimun, kan begitu. Wazan tafa'ala itu menunjukkan makna takalluf. Ya. Mana kan? Kalau antum sudah belajar amsalah tasrifiyah kan? Di wazan tafa'ala disebutkan salah satu maknanya apa? Takalluf. Apa usaha keras. Jadi makna muta'allim adalah orang yang berusaha keras untuk mengambil ilmu. Menulis, menghafal, mencatat, sabar, ya. Murojaah, ulang-ulangi, susah. Sebagaimana susahnya menuju surga. Harus lewati kuburan dulu, azab kubur atau nikmat kubur yang didapat, terus bangkit di padang mahsyar setengah mati, panasnya kayak apa, terus pergi ke mizan, dari mizan harus melewati sirat lagi, susah. Semua jalan itu, semua perjalanan ke surga akan dipermudah oleh Allah kalau seorang mempermudah jalannya apa? Dalam menuntut ilmu. Nah, maka bertawassul kepada Allah. Ya Allah, saya menuntut ilmu setengah mati ini, saya harapkan juga, saya minta kepadamu agar dimudahkan juga jalan menuju surga. Kemudian keutamaan yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Allah Ta'ala atau para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka tuntut. Ridho terhadap para penuntut ilmu. Lihat, ini para malaikat ridho kepada para penuntut ilmu. Dan malaikat itu sumbernya rahmat. Salah satu sebab maksud saya datangnya rahmat Allah Ta'ala. Di mana ada malaikat, di situ ada rahmat Allah Ta'ala. Di mana ada malaikat, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Allah menugaskan malaikat-malaikat khusus untuk berkeliling di muka bumi ini mencari para penuntut ilmu, mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kalau dapat, mereka saling memanggil satu sama lain. Manggil malaikat ini ada di sini nih, datang malaikat terus mengerubuni mereka sampai ke langit. Kita harus percaya itu. Kita tidak lihat dengan mata kepala kita, tapi itulah yang terjadi. Para malaikat ada di majelis-majelis ilmu, menutupi mereka dengan sayap-sayap mereka, ya, sampai ke langit. Nah, ini keutamaan yang kedua. Dan tentu saja mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan sakinah, ketenangan, mendapatkan ampunan dari Allah. Semuanya salah satu sebabnya karena adanya malaikat di situ. Keutamaan yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Bahwa orang-orang yang berilmu akan diminta ampunkan oleh semua yang di langit, semua yang di bumi, termasuk ikan di lautan. Ya, ini keutamaan yang luar biasa besarnya. Ya. Luar biasa. Kita istighfar kepada Allah belum tentu Allah terima. Ya. Kita istighfar untuk Allah belum tentu Allah ampuni. Tapi ini kita istighfar dibarengi dan juga dibantu oleh semua yang di langit dan di bumi. Semua malaikat yang di langit, semua malaikat yang di bumi. Ya, semua hewan di daratan, semua hewan di lautan, di udara, semua batu-batu, semua rumput, semua pohon,
semua rumah, semua yang ada di langit dan di bumi semuanya berbicara minta ampun untuk orang yang berilmu. Maka ini menjadi niatkan ini dalam menuntut ilmu agar bisa menjadi seorang yang berilmu. Karena kalau sudah menjadi orang berilmu, dia akan diminta ampunkan oleh segala sesuatu. Tidak hanya di bumi, di langit. Yang di bumi bukan cuma orang, benda-benda mati semuanya akan minta ampunkan. Masa iya ada satu tidak kena? Kan begitu? Sama seperti itu tadi. Kalau kita istighfar 100 kali, 1000 kali, tidak perlu semuanya Allah kabulkan. Allah cukup kabulkan satu di antara 1000, terampuni semua dosa-dosa kita. Karena gitu, Allah Ta'ala akan kapan Allah mengabulkan doa, selesai. Allahumma gfirli, astaghfirullah, ya Allah ampunilah saya. Ya, kita ucapkan 1000 kali, satu saja Allah terima, terampuni semua dosa-dosa kita, yang besar yang kecil terhapus semuanya. Tidak perlu banyak, satu saja istighfar yang diterima. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu istighfar mana, makanya perbanyak seperti tadi, perbanyak pelurunya. Nabi SAW sendiri, saya setiap hari 100 kali istighfar. Ini Nabi Muhammad SAW. Ya, kita terlalu malas istighfar. Dikira dosa kita diampuni semua oleh Allah, enggak. Nabi Muhammad SAW saja yang sudah terampuni semua dosanya 100 kali, tidak kurang. Ya, jelas sampai sini. Padahal ini amalan yang sangat ringan. Tidak ngapa-ngapain, lagi duduk, lagi santai, lagi ini istighfar kepada Allah. Dia bagi 5 kali sholat, berarti satu sholat 20 kali. Oh masih terlalu banyak. Oke, bagi. Habis sholat qobliyah, ba'diyah, ya, setiapnya tinggal dibagi, pokoknya 100 kali. Nah, jelas ya. Nah di sini orang yang berilmu bukan hanya dia minta ampun untuk dirinya. Semua yang di langit, semua malaikat di langit, semua orang yang di bumi, semua makhluk di langit, semua makhluk di bumi, semuanya minta ampunkan untuk ulama. Masa ya satu tidak terpenuhi? Masa ya ada satu di antaranya yang tidak diterima oleh Allah? Ya kan? Ini peluang besar orang minta ampun kepada Allah. Makanya para alim ulama adalah manusia yang paling besar peluang diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Banyak orang minta ampun, banyak makhluk yang minta ampun untuk dia. Semua malaikat yang di langit, semua makhluk yang di bumi, yang bernyawa, yang tidak bernyawa, semuanya lisanul maqal, ucapan atau lisanul hal, kondisi mereka semua minta ampunkan kepada para ulama. Masa ya Allah tidak mengabulkan salah satu di antaranya? Cukup satu saja. Makanya ini target yang besar bagi seorang penuntut ilmu. Tidak usah repot-repot. Enggak usah misalnya targetnya ini dapatkan istighfar dari semua makhluk. Dari semua yang di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi pelurunya banyak sekali. Satu saja yang dapat, yang Allah kabulkan, selesai masalah. Cuman kan kita tiap hari kadang ada bikin dosa lagi baru. Makanya harus menjaga ilmu tersebut supaya tidak hilang. Karena setiap saat juga manusia atau makhluk akan minta ampunkan kepada orang-orang yang berilmu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Sampai semua hewan yang ada di laut. Bukan cuma ikan. Ya, laut jumlah ikan aja jumlahnya berapa? Ya, ikan aja jumlahnya berapa miliar di lautan itu. Semuanya minta ampunkan kepada orang berilmu, minta ampun semua. Nah, maka tidak mungkin ada yang tidak diterima, tidak mungkin semuanya ditolak oleh Allah. Cukup satu yang diterima oleh Allah, maka dia akan diampuni semua dosanya. Maka ini keutamaan orang-orang yang berilmu, dan ini menjadi salah satu niat seorang dalam menuntut ilmu untuk mencari gelar ini atau mencari derajat ini, derajat al-alim. Kemudian keutamaan berikutnya, wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril qamar. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang, yakni cahayanya. Ini bintang kita lihat kecil karena jauh aja kan, sampai ke sana besar planet. Ya, bintang-bintang itu. Cuma jaraknya lebih jauh, makanya kelihatan kecil. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah seperti bulan dibandingkan bintang-bintang. Ini cahayanya. Cahaya bintang kan tidak ada apa-apanya kalau mau dibandingkan bulan. Nah, ini keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Di sini tentu saja perbandingan
apa? Bukan pembatasan ya, yakni mau jadi alim atau jadi abid, enggak. Yang terbaik adalah dia alim sekaligus abid. Jangan kemudian beralasan karena menuntut ilmu, kemudian aduh saya cukuplah menuntut ilmu, ibadahnya kurang. Enggak. Bahkan ada beberapa amalan tertentu yang pantang ditinggalkan oleh seorang penuntut ilmu. Salah satunya misalnya amalan sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ini tidak boleh ditinggalkan ini. Memang sunnah, tapi para ulama tegas menyebutkan bahwa siapa yang meninggalkan sholat sunnah rawatib ditolak persaksiannya. Ditolak apa persaksiannya? Bukan karena dia fasik, bukan. Tapi karena kalau amalan rawatib saja qabliyah ba'diyah dia sia-siakan, dia anggap enteng, apalagi masalah persaksian. Ya, dia tidak akan peduli dengan bersaksi benar atau bersaksi salah, menjaga hak orang lain kalau rawatib saja dia tinggalkan. Ya, maka jangan sampai dia meninggalkan rawatib. Sehari itu jangan sampai tidak ada sholat rawatib sama sekali. Qabliyah subuh yang paling utama dari semua rawatib, qabliyah subuh. Ya. Jelas ya? Usahakan. Kalau terlambat misalnya tidak sempat qabliyah subuh, sholat qabliyah subuh habis sholat subuh. Habis sholat subuh qabliyahnya. Jangan ditinggalkan. Hatta terbit matahari sekalipun, kalau dia terlambat bangun salat subuh, qabliyah subuh. Atau qabliyah subuh. Nah. Jelas ya? Nah, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa berdiri, duduk. Baik, wallahu taala alam bis-shawab. Sudah ya? Kemudian innal ulama'a warathatul anbiya. Kemudian para nabi juga pewaris para nabi. Sudah para ulama pewaris para nabi. Sudah ya? Nah. Maka diusahakan habis sholat 5 waktu jangan terburu-buru mau pergi. Apa mau dikejar, apa mau dicari? Gak ada juga ada apa-apa. Habis sholat 5 waktu zikir sebentar, sholat 2 rakaat. Nah. Dan tidak bisa berdiri, sholat duduk. Yang penting kerjakan. Karena dapat pahala setengah lebih bagus daripada tidak dapat apa-apa. Kan begitu. Salat orang duduk setengahnya pahalanya orang yang berdiri. Dapat setengah masih mending daripada tidak dapat apa-apa. Setengah ini kalau ikhlas Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Yang penting ikhlas. Nah, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama warathul ilm. Dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya? Faman akhadhahu yani al-ilm, siapa yang mengambil ilmu, dia mengambil bagian yang sangat besar. Akhadha bihadzin wafir. Baik. Sudah. 11. Qala rahimahullah wa alam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilu al-malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wad du'a lahu wa tad'u lahu ajnihataha wa annahu la yunafisu fi du'a'i ar-rajuli salih aw man yadhunnu salahuhu fa kaifa bi du'a'il malaikah. Lihat kata beliau, ketahuilah tidak ada derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajatnya orang-orang yang para malaikat dan selain malaikat minta ampunkan untuk dia, mendoakan dia. Coba. Derajat apa lagi di atasnya ini? Yaitu derajatnya orang yang para malaikat dan semua makhluk mendoakan dan minta ampunkan untuk dia. Ya, meletakkan sayap-sayapnya di atas mereka. Derajat apa yang lebih tinggi dibandingkan ini? Nah, kata beliau wa annahu la yunafisu atau la yunafasu. Ini majhul. La yunafasu fi du'ai rajul salih. Kalau kita di dunia saja berlomba-lomba agar mendapatkan doanya orang soleh, kalau apa-apa tolong doakan. Ya, atau mayyudhannu salahuhu, orang yang kita anggap orang soleh, kita datang ke dia, tolong doakan saya. Orang di dunia berlomba-lomba datang kepada orang soleh, minta didoakan. Ini bagaimana lagi dengan doanya malaikat? Gak ada apa-apanya doanya orang soleh atau doa orang yang dianggap soleh. Lihat ya, doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa orang soleh kan belum tentu. Kalau kita berlomba-lomba di dunia ingin dapatkan ampunannya, doanya dari orang soleh,
doa alim ulama, ahli ibadah. Ini ada doa malaikat ini, gratis, nggak usah diminta. Ya, cukup menuntut ilmu saja, jadi orang berilmu. Nggak usah dimintai malaikat. Nah, wa qad ikhtalafa fi ma'na wad'i ajnihatiha. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa makna malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Nah, apa maknanya? Malaikat meletakkan sayap di atas para penuntut ilmu. Ada beberapa penafsiran, waqila faqila at-tawadhu'ulah. Maknanya adalah para malaikat tawadhu kepada mereka. Nah, dengan demikian sayap di sini bermakna majaz. Bermakna apa? Majaz, sama kayak firman Allah, waqfid lahum janahadzul. Rendahkanlah kepada untuk kedua orang tuamu sayap azul, yakni tawadhu, rendah hati kepada kedua orang tua. Jadi ada yang menafsirkan meletakkan sayap di sini tawadhu, malaikat tawadhu kepada mereka. Wa qila an-nuzulu indahu wal huduru ma'ah. Ada yang mengatakan malaikat meletakkan sayap, yakni malaikat turun di sisi para penuntut ilmu dan hadir bersama mereka. Ini makna hakiki, betul-betul datang dengan sayap mereka. Wa qila at-tawqir wa ta'zim. Ada yang mengatakan penghormatan dan pengagungan. Malaikat menghormati dan mengagungkan mereka. Wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu ala bulughi maqsidih. Ada yang mengatakan makna malaikat meletakkan sayap, yaitu malaikat mengangkat orang itu di atas sayap para malaikat, diangkat orang itu di atas sayapnya malaikat, kemudian dibantu terbang untuk mencapai tujuannya. Ala bulughi maqsidih. Maqsidih yakni tujuannya. Ini beberapa makna tentang malaikat meletakkan sayap. Jadi ada yang menafsirkan beneran turun, beneran duduk di sampingnya, hadir di majelis ilmu, berada di samping penuntut ilmu. Ada yang mengatakan tawadhu, ada yang mengatakan tauqir dan ta'zim. Ada yang mengatakan apa? Ya, ini secara maknawi ditaruh di atas sayap malaikat kemudian dibawa menuju kepada tujuannya. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfari lahum. Adapun Allah Ta'ala memberikan ilham kepada para malaikat, kepada semua hewan, termasuk ikan, ya, termasuk ikan di lautan. Allah berikan ilham kepada mereka semua agar minta ampunkan kepada penuntut ilmu, kepada para ulama. Apa maksudnya? Ya, atau kenapa Allah? Apa hikmahnya Allah memberikan ilham, menyuruh semua makhluk, semua hewan untuk minta ampunkan kepada ulama? Apa hikmahnya? Faqila li'annaha khuliqat limasalihil ibadi wa manafi'ihim wal ulama'u humul ladzina yubayyinuna ma yahillu lahum ma yahillu minha wa ma yahrum wa yusuna bil ihsan ilaiha wa nafiyid darari anha. Maknanya adalah, sebabnya adalah karena hewan-hewan ini diciptakan oleh Allah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan hamba, supaya digunakan oleh hamba dalam memenuhi tugasnya di muka bumi ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Hewan-hewan dicipta untuk menunjang tujuan itu, membantu manusia melaksanakan dua fungsinya, sebagai apa? Sebagai hamba dan sebagai khalifah. Tatkala hewan-hewan ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, nah, para ulama lah yang menjelaskan mana hewan yang halal, mana hewan yang haram. Para ulama juga memerintahkan agar berbuat baik kepada hewan-hewan, jangan mengganggu hewan-hewan tersebut. Maka hewan-hewan ini membalas dengan minta ampunkan mereka. Jelas ya? Nah, ini diantara hikmah mengapa semuanya minta ampunkan. Sebagian ahli ilmu ada yang menyebutkan hikmah yang lain. Mereka mengatakan karena keberadaan ulama di satu tempat merupakan sebab keamanan. Bencana alam, musibah itu jauh dari tempat-tempat orang yang berilmu, jauh dari tempatnya ulama. Ya. Kenapa? Karena ulama mengajarkan, menyebarkan kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga akan kurang musibah di sekitarnya. Ya, kurang musibah di sekitarnya.
Berbeda dengan tempat-tempat maksiat yang kurang ulama, siksaan bisa turun kapan saja. Karena itulah ulama itu, adanya ulama di suatu tempat merupakan sebab baiknya tempat tersebut. Dan banyak tersebarnya ulama di berbagai tempat di penjuru dunia ini merupakan sebab baiknya dunia ini, tidak hancurnya dunia ini. Ya. Karena itulah semua hewan berterima kasih kepada para ulama yang ada di sekitar mereka, ya, dengan cara meminta ampunkan untuk para ulama. Baik, wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup dulu sampai sini. Nah, naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.